Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah Segugus 3 Wilayah 3 Kecamatan Sarihan yang kami hormati, rekan-rekan pendidik yang juga sama kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita kembali bertemu di tempat yang sederhana ini untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu KKG. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan diberi materi oleh Ibu Pemateri yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, ini pertemuan kali kedua kami sebenarnya, dan saya sebenarnya pengagum beliau juga ya. Di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Pemateri, di mana materinya yaitu penerapan bonding sistem guru siswa melalui afirmasi kelasku adalah rumah keduaku. Ya, sedikit informasi, pemateri kita ini bernama Ibu Istiqomah Salam SPD GR. Beliau juga adalah seorang guru. Beliau mengajar di UPTD SD Negeri 85 Parepare, WKE. Selain sebagai guru, beliau juga adalah konten kreator pendidikan. Ya, luar biasa menurut saya ya, karena untuk membuat satu konten itu butuh imajinasi, kreativitas yang memang sangat tinggi. Untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilahkan kepada Ibu Pemateri untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Bu Moderator. Bapak Ibu, saya punya pantun. Tolong dibantu kata cakep ya. Ya. Dari Lakesi jalan-jalan ke kebun raya. Cakep. Saya presentasi, please santai aja ya. Ya garing ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, saya luruskan sedikit mengenai konten kreator pendidikan. Ya, saya bukan orang yang terlalu aktif bagaimana membuat konten sebenarnya. Namun ya, alhamdulillah saya memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan kita ini, dan semaksimal mungkin saya menggunakan profesi ini, memakai profesi saya, menjiwai profesi saya seperti itu. Jadi biasanya saya tuangkan dalam video-video pembelajaran. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bukan berarti di sini saya sebagai narasumber adalah seorang yang sangat ahli atau yang jago. Ya, tapi di sini tujuannya mudah-mudahan saya bisa memberi insight atau memberi ilham, memberi inspirasi yang lain mungkin untuk rekan-rekan guru sekalian. Karena mungkin yang akan saya suguhkan ini sering kita lakukan di kelas kita masing-masing. Namun mungkin ada sedikit gaya-gaya yang berbeda dari apa yang sudah saya praktikkan di dalam kelas. Nantinya kita saling sharing. Jadi kegiatan kita kali ini di KKG, mari kita saling sharing, saling berkolaborasi Bapak Ibu ya. Baik ya. Tambahan informasi lagi selanjutnya bahwa sebenarnya saya kurang begitu suka tampil di depan umum Bapak Ibu. Saya sukanya biasanya sebenarnya di belakang layar. Ya. Jadi cuman ini karena undangan dari teman angkatan saya Pak Herudin, mungkin melihat dari biasanya konten-konten pembelajaran di kelas saya bisa memberi sedikit inspirasi bagi teman-teman guru yang ada di sini. Oke, baik Bapak Ibu,
Eh, kita mulai hari ini, materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama mari kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan taslim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, sebelumnya yang terhormat ada Ibu pengawas, ada ya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir, yang ada di dalam kawasan Gugus 3 Wilayah 2 Kecamatan Sarawang, yang terhormat Ketua KKG beserta para koordinatornya, dan yang saya hormati dan saya sangat banggakan para rekan guru yang sempat hadir hari ini maupun secara luring maupun secara virtual atau daring. Oke, baik. Kita masuk ke materi. Nah, yang saya bawakan itu judulnya adalah bonding system antara guru dan siswa melalui afirmasi kelasku adalah rumah keduaku. Nah, sebelumnya tolong Bapak Ibu jawab pertanyaan berikut sesuai yang pertama kali terlintas dalam benak Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama kali terlintas di benak Bapak Ibu apa? Ini otomatis tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu ya. Kira-kira apa Bapak Ibu yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ya, ya, cinta kepada siswa, Masya Allah. Ya, yang lain? Ya, ada banyak ragam mungkin yang harus dimiliki oleh seorang guru ya, Pak Bu, seperti keterampilan, kreativitas. Mungkin ada Jijo Banta tapi ya tidak diutarakan. Ya, oke. Sepakatkah bahwa kita seorang guru memiliki kepedulian? Sepakat tidak? Kita sebagai seorang guru ya harus memiliki kepedulian. Nah, betul. Ya, sepakat. Terima kasih. Ya, karena dari rasa kepedulian itu akan tumbuh bagaimana kita akan menjalani profesi kita secara totalitas. Ya, ada backsound-nya. Ya. Jadi topik presentasi hari ini ada hubungannya dengan sifat kepedulian atau rasa kepedulian itu. Nah, ada dua yang akan saya paparkan di sini, yaitu mengenai bonding system, dan yang kedua, topik yang kedua adalah afirmasi kelasku adalah rumah keduaku. Oke, lanjut di topik yang pertama, kita masuk ke bonding system dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata bonding, ya. Nah, ini sebenarnya teori parenting ya, pola asuh orang tua, teori pola asuh orang tua, yang dimana bonding system adalah tata proses membangun hubungan atau ikatan emosional manusia sehingga menimbulkan perasaan ketulusan, khususnya di kelas, yaitu hubungan antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, tanpa ada paksaan sama sekali atau secara sukarela. Nah, ini yang bonding system inilah yang mau kita bangun di dalam kelas, sehingga kita menyatu dengan siswa kita, siswa-siswa juga memiliki keakraban yang bisa dikenang sepanjang hidupnya, seperti itu. Kemudian gambaran bonding system yang sebenarnya ini bonding system karena teorinya adalah teori parental ya. Jadi saya tidak ambil tahapan dari
seorang ahli, cuman saya simpulkan dari praktik baik saya di kelas. Nah, jadi gambaran bonding system itu yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan kedekatan itu, ikatan emosional itu adalah yang pertama perkenalan secara singkat melalui karakter diri sendiri, bagaimana mereka mencintai dirinya sendiri atau self love. Kemudian dapat juga melalui tes diagnostik, biodata dan lain-lain sebagainya. Ini pasti sering kita lakukan di awal-awal pembelajaran tahun ajaran baru. Kemudian dalam menumbuhkan bonding system itu kita perlu memvalidasi emosi dan perasaan peserta didik kita. Ya, jadi kembali lagi bahwa ini adalah teori parenting. Jadi validasi emosi atau perasaan anak kita, ya. Ini sejalan bahwa kita sebagai guru itu adalah pengganti orang tua anak-anak atau siswa di sekolah, ya. Oke, kemudian yang ketiga, tunjukkan empati. Bagaimana siswa-siswa kita mau empati sedangkan kita tidak menunjukkan perasaan empati tersebut. Kemudian iya, kemudian memahami sudut pandang peserta didik. Jadi jangan melulu kita yang mau didengarkan. Kita pandang dari peserta didik melalui dengan banyak-banyak mendengar mereka di dalam kelas. Kemudian selanjutnya menjelaskan secara baik dan tegas aturan dan batasan. Jadi walaupun ini adalah bonding system mengenai kasih sayang, mengenai ketulusan, bukan berarti kita tidak boleh tegas. Justru kunci dari bonding itu adalah kita harus tegas di dalam kelas. Dan tegas itu bukan berarti keras. Ya. Selanjutnya membuat manajemen kelas, atau di sini sedikit rancuh kata-katanya ya. Di sini lebih jelasnya adalah memanajemen kelas, ya. Kemudian yang terakhir yang pasti kita lakukan di kelas kita masing-masing yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, sejalan dengan Pak Menteri kita yang baru, Pak Profesor Abdul Mukti, yang menyatakan, nah seperti ini. Berapapun gajinya, itu gak akan pernah kita tuh bahagia dengan pekerjaan kita. Masya Allah. Motivasi utama seseorang menjadi guru. Ya, jadi motivasi kita sebagai seorang guru adalah menumbuhkan rasa cinta itu kepada murid, kepada ilmu, sehingga yaitu kita akan secara sukarela, peduli, memaksimalkan profesi kita. Ini sejalan sepemahaman dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Oke, lanjut. Jadi kita perlu menciptakan murid-murid yang berbahagia, yang bahagia dimulai dari kita dulu yang menumbuhkan kebahagiaan itu dalam diri kita. Bagaimana kita bahagia menjadi seorang guru, Bapak Ibu. Dan menurut saya, Bapak Ibu, banyaknya guru tenaga sukarela atau honorer, kenapa bisa bertahan? Karena memang perasaan cintanya itu kepada pendidikan, kepada siswa, itu yang membuat mereka bertahan. Walaupun gajinya tidak seberapa kalau dipikir-pikir. Begitu pula juga guru-guru yang lainnya. Yang buat kita bertahan itu biasanya memang karena kita mau melihat pendidikan bangsa kita ini maju, berkualitas. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu, terima kasih kepada diri sendiri sudah maksimal
menjalani profesi kita sebagai guru. Oke, lanjut. Penting sekali membangun bonding sistem dari awal pertemuan. Awal pertemuan di tahun ajaran baru. Nah, di sini kan kita habis libur panjang. Kita para guru diusahakan sekali jangan menambah libur di situ. Karena pertemuan pertama itu adalah esensinya luar biasa. Kita perlu hadir, kita perlu memberi teladan, memberi contoh dimulai dari pertemuan pertama di tahun ajaran baru, di kelas yang baru. Nah, bisa dimulai dari merancang jurnal MPLS, kemudian membentuk komunikasi yang baik dalam masa-masa adaptasi, kemudian diteruskan melalui afirmasi-afirmasi positif setiap harinya. Nah, di sini ada contoh jurnal MPLS saya buat tahun ajaran ini. Nah, ini contoh jurnal MPLS yang saya bagikan malam sebelum hari pertama masuk tahun ajaran baru. Saya bagikan di grup kelas saya. Nah, ini contohnya hari pertama, ya supaya kita tidak kelabakan mau ngapain di kelas di hari pertama, ya kita bikinkan jadwal jurnal-jurnal. Ya ini sudah pasti, ini pastinya Bapak Ibu sudah menerapkan sendiri di kelas. Nah, iya. Nah, ini ada upacara bendera, perkenalan dengan wali kelas, penjelasan tata tertib kelas, didik mengisi asesmen diagnostik dan lain-lain sebagainya. Nah, ini asesmen diagnostik. Hari kedua juga begitu, lebih terstruktur, jadi kegiatan kita tidak habis sia-sia gitu, karena ada jadwal-jadwalnya. Dan sebaiknya ini seperti tujuan pembelajaran ini di dalam mata pelajaran bahwa kita harus capai pada hari itu. Ya ini ya sebelumnya di kelas saya itu Bu, Pak, sangat penting untuk membuat struktur organisasi, dan saya rasa semuanya juga di kelas harus bentuk struktur organisasi kelas. Nah, di sini ada struktur organisasi kelas saya. Nah, ini kesepakatan kelas. Ini dibuat per kelompok sebenarnya dari hasil diskusi peserta didik nantinya. Ya, jadi itu lain pembahasan sebenarnya ya. Kalau kesepakatan kelas sudah banyak mungkin dibahas sebelum-sebelumnya di KKG atau di PMM juga banyak ya. Ya. Nah, seperti inilah contohnya jurnal MPLS. Ini saya kasih watermark seperti begini contoh karena supaya peserta didik tidak kerjakan di rumah. Karena saya bagikan di grup tadi ini filenya, jadi ini saya kasih watermark besar karena nanti akan dikerjakan di sekolah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, apa sih keuntungan membangun bonding dengan siswa? Nah, setelah kita mempunyai rasa keakraban, ketulusan dengan siswa, keuntungan-keuntungan itu akan berbalik ke kita sendiri, Bapak Ibu, dan ke siswa juga, ke peserta didik juga. Nah, diantaranya yang saya rangkum sesuai dengan praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama, dapat menciptakan boundaries atau batasan yang mana boundaries itu atau batasan itu adalah yang mana boleh dilakukan orang lain terhadap kita, apa yang orang lain boleh kontrol terhadap kita, sehingga mengurangi resiko bully. Ya, jadi maksudnya di sini boundaries, kita harus saling terbuka. Apa sih yang kita tidak sukai, utarakan. Kan biasanya ada orang tidak enakan begitu.
sebaiknya kalau memang kita tidak suka akan hal sesuatu diutarakan. Jadi di situ dari bonding, dari perasaan kedekatan kita dengan murid, mereka akan lebih terbuka sehingga dapat menciptakan boundaries ini atau batasan itu. Kemudian yang kedua, keuntungannya yang menurut saya sendiri dari praktik baik di kelas saya yaitu mudah melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan sukarela peserta didik dan orang tuanya. Nah, di sini sudah ada contoh. Kegiatan saya di sekolah. Ini ada orang tua saya, orang tua siswa saya. Jadi saya pesankan ya. Jadi video ini adalah kegiatan di kelas kami yang dimana melakukan pameran globalisasi, pameran internasional. Jadi waktu kurikulum 13 kan itu per tema ya Pak Bu, per tema ada tema di kelas 6 yaitu di tema 4 globalisasi. Kami setiap memasuki tema kami akan membicarakan tentang puncak tema yang akan kami gelar nanti di akhir tema tersebut. Nah, di situ perencanaannya kami menggelar pameran internasional, kuliner internasional. Jadi peserta didik yang dibagi dalam beberapa kelompok itu berdiskusi apa yang akan mereka bawa, makanan-makanan khas luar negeri yang akan mereka bawa, kemudian diperkenalkan di hadapan juri. Nah, di sini saya mengundang juri Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, Pak Haji Bastian. Alhamdulillah beliau lagi luang waktunya pada hari itu. Kemudian yang jadi juri lainnya itu guru wali kelas 5 yang sebelumnya menjadi wali kelas siswa saya. Kemudian yang terakhir guru bahasa Inggris karena di sini melibatkan internasional, bahasa internasional. Karena tidak sempat terekam sebenarnya siswa-siswa saya ini mempresentasikan dalam beberapa bahasa. Jadi dalam kan 1 bulan itu kami targetkan satu tema itu kami targetkan selesai 1 bulan. Jadi dari awal memang mereka sudah menyiapkan diri, merencanakan termasuk mempresentasikan dari beberapa bahasa tentang makanan yang mereka bawa. Dan kenapa saya bilang melibatkan sukarela, karena ini bermodal Bapak Ibu, karena bukan main. Siswaku ada yang bawa spaghetti, ada yang bawa kebab, ini ada yang bawa tumpeng nasi uduk dari Malaysia. Apalagi istilahnya nasi uduk yang ya nasi lemak, iya betul, nasi lemak. Jadi mereka presentasikan, ada yang berbahasa Melayu pada saat itu. Cuman begitu Bapak Ibu, saya kurangnya biasanya di bagian dokumentasi, karena kalau saya sudah menikmati kegiatan bersama siswa, kadang dokumentasi saya lupa abadikan gitu. Iya. Dari kegiatan-kegiatan ini juga selain siswanya yang merasa senang, alhamdulillah para orang tua juga ikut kontribusi dan merasa saya rasa merasa senang juga akan kegiatan ini, sehingga pembelajaran menjadi syarat makna atau pembelajaran bermakna. Oke, selanjutnya keunggulan lainnya membangun bonding system yaitu membuat peserta didik lebih percaya diri. Nah, sebenarnya walaupun bukan dari bonding system, siswa bisa kita asah percaya diri ya Pak Bu ya. Tapi kalau kita punya kedekatan, itu kalau kita sudah menunjuk dia, misalnya jadi apa ya, ikut lomba, dia itu tanpa menolak.
dia tuh langsung bilang, oh iya Bu, saya siap maju. Kalau kita memang punya kedekatan sama mereka, karena ada rasa percaya diri yang ada rasa percaya yang mereka tanamkan gitu terhadap kita para guru. Jadi saya rasa ini termasuk keunggulan dari membangun bonding system. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan fondasi mental. Jadi anaknya peserta didik kita itu menjadi lebih mental dalam tampil, dalam misalnya kegiatan kita sehari-hari saja menjawab pertanyaan. Ya, begitu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tidak menuntut bahwa bonding system ini adalah hal yang bagus sekali atau yang sempurna, tetap terdapat kekurangan yang harus kita siapkan solusinya dari awal. Dari bonding system ini adalah, ini menurut saya sendiri Bapak Ibu ya, yang sudah melakukan praktik baik ini, kekurangannya itu adalah kita menjadi mudah baper perasaan. Iya, karena kalau kita terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi kepada siswa dan mereka tidak melakukannya dengan maksimal, misalnya kita jadi baper, ya, tahu itu, gitu kayak begitu. Jadi perlunya kita siapkan solusi dari awal. Kita harus kuatkan diri dari awal, artinya mempersiapkan atau menata hati kita sendiri terlebih dahulu, bahwa tidak semua apa yang kita ekspektasikan itu sesuai dengan kenyataan. Ya. Lanjut ke topik yang kedua, yaitu kelasku adalah kelasku adalah rumah keduaku. Nah, ini bermakna menjadikan kelas tempat yang aman, nyaman, selayaknya rumah. Namun ini sebatas afirmasi saja Bapak Ibu, atau penguatan. Bukan berarti rumah tempatnya mereka bermanja-manja seperti di rumah masing-masing atau tempat beristirahat, bukan ya. Cuman kita afirmasi bahwa kelas itu adalah rumah kedua bagi mereka, tempatnya mereka merasa aman, merasa nyaman. Iya. Manajemen kelas harus tetap jalan dan melibatkan seluruh peserta didik. Nah, kelasku adalah rumah keduaku melalui manajemen kelas. Hal yang pertama dalam praktik baik saya yang saya lakukan adalah memberi nama julukan untuk kelas kami agar menambah motivasi peserta didik. Nah, julukannya mempunyai makna yang akan menjadi karakteristik dan ciri khas kelas kami nantinya. Nah, saya sudah menjalani ini sudah kurang lebih hampir 6 tahun. Mulai dari sebelum saya mutasi di 85, saya pertama terangkat di SD 25, Kuton Rangang. Nah, di situ saya sudah mulai mencoba sistem bonding ini, yaitu saya beri nama kelasku 64, karena ya bermakna kelas 6 seperti Singapura gitu. Karena Singapura kan terkenal dengan negara yang kecil namun maju, unggul. Jadi saya beri julukan 64 gitu, sport. Artinya Singapura. Kemudian setelah mutasi di SD 85, awalnya saya diberi kelas 3 setengah semester, 1 semester kelas 3. Setelah itu saya pegang kelas 6 sampai sekarang, dan alhamdulillah sudah ada 4 alumni yang saya hasilkan dari SD 85. Nah, diantaranya julukan-julukan kelas kami itu ada kelas canggih, 6B canggih, karena pada saat itu untuk pertama kalinya saya sebagai seorang guru diberi kepercayaan oleh kepala sekolah memegang tablet sekolah untuk dibagikan kepada siswa. Jadi sebenarnya bukan saya saja di sekolah itu
ditawarkan oleh staf guru, tapi saya dan beberapa teman ambil dan digunakan sebagai fasilitas peserta didik. Karena barusan saya pakai tablet begitu, jadi saya namakan kelas saya adalah kelas canggih begitu. Karena siswa memakai tablet dalam ujian itu kami sudah pakai tablet ujian, jadi saya buatkan Google Form seperti itu. Kemudian di tahun berikutnya saya beri lagi nama julukan kelas, yaitu 6B, 6B Fantastik. Ya, jadi kelas 6 jadilah Fantastik. Itu fun-nya huruf F-U-N itu besar, artinya lebih ditekankan kepada menyenangkan atau asik begitu. Kemudian kelas pelajaran tahun lalu saya beri nama kelas 6 Brave. Ini bermakna kelas 6 pemberani. Ya. Dan yang terbaru saat ini saya diberi kepercayaan memegang kelas 6 Rombel A. Jadi julukan namanya tahun ini yaitu Asik Kelas. Bermakna ya kelas yang asik, yang seru, seperti itu. Ya, jadi bisa kita berikan gini Bapak Ibu, maksudnya julukan-julukan kelas supaya memotivasi siswa merasa istimewa di kelasnya, seperti itu. Nah, kemudian yang sebelumnya saya sudah sebutkan, yaitu pembentukan struktur kelas itu penting di dalam kelas saya, dan mungkin penting juga di kelas Bapak Ibu sekalian, dengan melibatkan peserta didik dan tidak sekedar label jabatannya saja. Oh, ini ketua kelas, ini wakil, ini sekretaris, tidak sekedar itu saja Bapak Ibu. Namun harus jelas amanah dan tanggung jawabnya, atau job desk yang akan mereka emban. Jadi ketua kelas itu betul-betul harus menjadi ketua kelas. Jadi saya berikan arahan, kamu harus menjadi pemimpin, minimal menjadi contoh untuk teman-teman tak. Kemudian proses pemilihan dari ketua kelas itu saya beri pertanyaan sebelum teman-temannya voting, saya beri pertanyaan dulu, kemudian mereka jawab. Bahkan ada pertanyaan remeh sebenarnya, mungkin remeh. Saya bagi yang berminat ini ya Bapak Ibu ya, siswa yang berminat saya suruh naik ke kelas. Pertanyaan itu adalah apa tokoh kartun, tokoh yang dia sukai, misalnya di kartun Detektif Conan. Sebenarnya ini pertanyaannya remeh, tapi menurut saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ini bisa menjadi leader di kelas. Karena ada banyak tokoh di film kartun Bapak Ibu. Kalau misalnya siswaku ada yang memilih saya suka Hattori Heiji, ya saya suka Detektif Conan, saya suka Kagoro Mori. Nah, dari situ sebenarnya bisa kita tentukan siapa yang bisa jadi leader, karena kapan siswa memilih tokoh utama, nah jadi sebenarnya dia betul-betul bisa menjadi leader di dalam kelas itu sendiri, karena dia mau menonjol seperti tokoh utama pada tokoh kartun itu. Kemudian di dalam kelas saya memakai ID card Bapak Ibu, ya begitu, memakai ID card. Nah, ketua kelas itu talinya warna merah, jadi dibeda-bedakan. Kemudian wakilnya warna biru, sekretaris warna pink, bendahara hijau, dan lain-lain sebagainya. Ini tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Kemudian mereka memakai ID card seperti ini. Nah, ini ketua kelas saya tahun pelajaran ini. Nah, ini ada barcode, di mana ini barcode adalah nomor WA saya. Jadi kalau misalnya dia terlibat masalah di luar dalam lingkungan sekolah, kalau misalnya lagi urgen, misalnya nauzubillah ya, kayak mengalami kecelakaan kecil, jatuh dan butuh dipanggil wali kelasnya secepat mungkin, ya ini juga bisa lewat barcode. Atau kalau misalnya dia keluar mewakili sekolah, dia nyasar begitu, bisa
di scan barcode-nya, ya. Walaupun kemungkinan kecil, tapi ya tetap saya berikan di ID card-nya siswa-siswa saya. Kemudian, nah, jadi itu yang saya bilang tadi sebelumnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini dalam struktur jabatannya ini bukan sekedar label saja, label jabatan. Jadi betul-betul mereka menjalani tugasnya, job desk-nya masing-masing. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah tahulah job desk dari jabatan-jabatan yang ada di struktur organisasi. Nah, termasuk sekretaris. Sekretaris saya sebenarnya itu Bapak Ibu, mereka yang isi absen di kelas. Iya, bukan saya. Namun bukan berarti saya tidak absen siswaku. Tapi kalau pagi-pagi itu mereka yang sudah isi absen, Ibu, ini ada kabarnya Ibu, di kita ada chatnya. Oh iya, oh sakit itu nak, dia isi sakit. Mereka yang handle absen. Tapi bukan berarti saya menanyakan kehadiran siswa-siswa saya, karena tetap ada apersepsi dalam pembelajaran. Jadi saya selalu menanyakan kabar, siapa yang dah hadir, atau saya kasih tahu, bilang qadarullah, misalnya Muhammad Alif tidak hadir karena sakit ya, tolong doakan teman-temannya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada sebagai bukti bahwa di kelas saya itu betul-betul jabatannya dilaksanakan oleh siswa-siswa saya sendiri. Di kelas saya, jujur saja Bapak Ibu, ada mini klinik di dalam kelas. Jadi lemari saya geser sedikit supaya ada ruang di belakang. Nah, kalau ada siswa yang kurang sehat, di situ sudah disediakan kotak P3K. Kemudian ada dokcil di dalam kelas saya, mereka lah yang menangani duluan. Jadi dokcil ini Bapak Ibu, mereka juga tidak asal menjadi dokcil. Saya minta tolong dengan guru PJOK, yang sebenarnya kebetulan suami saya sendiri di S85, kalau ada waktu memberikan arahan tentang penanganan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya, itu pun di luar jam pelajaran atau ada jam kosong. Ya, dan semua yang masuk ke dalam klinik atau diperiksa oleh dokcil, walaupun yang tidak masuk dalam klinik karena biasa anak-anak sakit-sakit pusing, butuh balsam saja, mereka langsung ke dokter cilik di dalam kelas kami. Dan dokcil itu tetap menuliskan di buku rekam medis. Jadi ini nanti bisa jadi bisa jadi bahan diskusi untuk orang tua ketika pengambilan rapor, bilang Ibu, anak ini sering-sering sebenarnya sakit perut, sakit kepala, begitu. Isinya sebenarnya sederhana juga Bapak Ibu, seperti ini. Nama pasien dalam kurung, jenis kelaminnya, diagnosanya apa, terus apa tindakan yang diberikan oleh dokcil, kemudian siapa dokcilnya, karena di dalam kelas saya Bapak Ibu, dokcil perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ya, karena kelas 6 kan itu sudah masuk masa pubertas ya. Jadi perlu ditekankan bahwa di dalam kelas itu jangan bergantangan untuk saling menyentuh antara siswa laki-laki dan perempuan. Makanya hal-hal kecil seperti dokcil ini saya bedakan juga sesuai gender, sesuai laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada keterangannya. Ada yang pulang ke rumah pukul, bahkan detail pukul berapa pulang ke rumah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya paraf di akhir pembelajaran. Ya, jadi semua siswa betul-betul mengemban tugas-tugasnya, jabatan-jabatan kelasnya, bukan sekedar label saja. Ya. Kemudian selain dokcil ada juga buku tabungan kelas. Jadi ini tabungan kelas, buku kas ya, tapi bukan kas kelas karena kalau tabungan ya milik mereka pribadi, tapi yang di sini tujuannya ada tabungan di kelas untuk mengajarkan bagaimana hidup hemat kepada siswa-siswa, kemudian belajar menabung sejak dini, seperti itu. Nah, ini juga ada bukunya, apalagi soal uang, sensitif ya Bapak Bu ya, jadi harus jelas. Selain
selain bendahara punya buku tabungan kelas, peserta didik yang menabung pun juga harus menuliskan di kartu tabungannya berapa yang ia tabung per hari itu. Tapi tabungannya ya tidak harus setiap hari, ya kapan-kapan saja yang ada uang lebih atau memang ada yang diberikan sama orang tuanya khusus untuk menabung, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain itu ada juga buku officer. Jadi saya di dalam kelas ada dibilang polisi kelas. Ini sebenarnya buku officer atau polisi kelas ini dia itu untuk menertibkan wilayah sekitar kelas. Karena biasanya ada kelas lain yang tidak ada, misalnya lagi kosong gurunya atau terlalu ribut. Nah, sebelum saya yang turun tangan menegur, mereka ini saya ajarkan untuk bagaimana bisa menegur adik-adik kelasnya dengan baik sehingga keadaan menjadi tertib, menjadi aman, seperti itu. Nah, ini juga ada catatannya. Jadi termasuk yang piket, yang tidak melaksanakan piket, ada di catatannya ini. Siapa yang misalnya curang tidak melakukan piket, ya dicatat oleh officer kelas atau polisi kelas. Kemudian ada juga pustakawan. Nah, ini yang paling penting menurut saya Bapak Ibu, pustakawan di kelas. Kan kita ada buku dari sekolah ya Bapak Ibu, buku pelajaran yang dibagikan. Penting itu mendata berapa buku yang diberikan untuk kelas kita. Terus disertai dengan tanda bukti kita terima. Kemudian buku itu kan akan dibagikan kepada para peserta didik. Jadi harus ada tanda terima peserta didik yang sudah ambil tanggalnya dan tanda tangannya. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ini buku Aku Suka Berkarya Seni Rupa, buku bahasa Inggris. Dan ini bukan saya yang panggil satu-satu anak-anak, tapi pustakawan kelas saya. Karena memang ada pustakawan di kelas saya yang mengatur lemari. Jadi bukan saya yang mengatur lemari Bapak Ibu. Sebenarnya ini guru kutu kayak ini. Tapi maksudnya saya beri sugesti afirmasi kepada siswa untuk bisa mengemban jabatannya itu sebagai pustakawan. Jadi dia yang mengatur bagaimana buku-buku bisa tersusun rapi. Saya ajarkan bagaimana caranya menyimpan buku dan mereka selalu memeriksa keadaan lemarinya. Bahkan kalau ada kelas lain, kan di kelas kami juga ada Al-Quran Bapak Ibu ya. Jadi biasa kelas lain itu mau baca Al-Quran, literasi Quran, sedangkan di kelasnya mungkin lupa bawa, paling sering meminjam di kelas kami. Yang dia tempati meminjam mungkin sama saya minta izin masuk di dalam kelas, tapi yang memberikan buku itu untuk dipinjam adalah pustakawan. Semua yang tahu adalah pustakawan. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi ya tulisannya seperti ini ya karena memang tulisannya siswa saya Bapak Ibu. Nah, namun tetap saya audit, tetap saya periksa, tidak sepenuhnya maksudnya memberikan kepada mereka. Jadi tetap saya audit dengan catatan-catatan yang di belakang, yang ada di belakang sini, seperti itu. Oke, begitulah struktur kelas di dalam kelas kami. Jadi kelasku adalah rumah keduaku ini setidaknya memberikan mereka perasaan betah bahwa wah di kelasku ini sudah ada nih begini. Di kelasku ini kalau saya sakit, saya sudah punya klinik. Di kelasku buku pelajaran maupun non pelajaran ada kalau mau pinjam, seperti itu. Jadi kalau ada dibilang jam kosong, mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam kelas. Oh, karena ada juga bagian pantry di dalam kelas saya Bapak Ibu. Jadi di pantry itu ada dispenser, kemudian saya sediakan gula, kopi, tapi kopinya ini bukan untuk siswa. Tehnya pun juga bukan untuk siswa sebenarnya, karena ya yang disuguhkan itu adalah guru-guru mata pelajaran biasanya yang masuk di dalam kelas kami supaya mereka
nyaman di kelas kami. Jadi guru mapel itu yang masuk anak pantri, ya, yang punya posisi pantri dalam kelas langsung naik, Pak mau ke kopi. Nah, sampingnya itu sering diangkat di grup, kita sudah minum kopi ini di di kelas 6A seperti itu. Ya, jadi hikmahnya bahwa kita mengajarkan siswa-siswa ini basic skill, yaitu membuat minuman panas. Walaupun mungkin terkesannya gampang, tapi sebenarnya kan ada tekniknya untuk membuat minuman panas. Bagaimana juga mereka supaya berhati-hati. Ya, jadi di dalam kelas itu kita terapkan basic-basic skill untuk peserta didik, karena hidup ini bukan di sekitar kita saja. Hidup ini ada di luar sana yang lebih luas. Jadi persiapkan memang hal-hal yang kecil, ya bisa jadi dari kita mengajarkannya yang basic-basic skill begitu, hal-hal dasar. Karena kalau dia jago bikin minuman panas, bisa jadi dipraktekkan di rumah untuk orang tuanya juga seperti itu. Oke, lanjut. Oke, nah di sini ada sedikit tanggapan peserta didik lain. Ya, ini sebenarnya anak wali saya tahun pelajaran ini. Mereka sebagai adik kelas tahun lalu, tanggapannya tentang kelas saya, bagaimana menurut mereka tentang kelas saya tahun lalu. Menurut Kak, tentang kelasnya Ibu tahun lalu, waktu masih menjadi adik kelas? Pas 6B yang kemarin Budi, tanggapan saya itu sangat bagus sekali kelasnya kemarin. Terus saat menjadi Oke, sambil kerja tugas, saya mau wawancara santai. Salsa, Ibu mau tanya nak, menurut Salsa, bagaimana kelasnya Ibu tahun lalu waktu masih menjadi adik kelas? pas jadi adik kelas Bu, kalau saya lihat Bu, kelasnya paling bagus dari antara kelas 6 yang lain Bu. Masya Allah. Bu, karena apa ya Bu, tertib begitu, tertib semangat wanita Bu. Oh ya. Kalau kita, Reski, Bu, mana aku bagus sekali. Terus ada bilang kan kalau kelas 6 kan sering masuk di kelasnya Bu Isti karena cantik kelasnya. cantik kelasnya, kelasnya yang cantik. Ibu gurunya kali ya. Gombal. Kalau bisa gimana? Apa di Bu? Itu kemarin kelasnya Bu kayak bagus, ternyata pembelajarannya kayak seru. Ya Kak. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kalau tahun ini gimana menurut Kak? Oke, baik. Jadi mereka ini sebenarnya walaupun adik kelas dari kelas yang dari kelas lain, sebenarnya sering saya libatkan juga untuk kegiatan-kegiatan di kelas kami, karena saya sering punya kegiatan yang mengambil juri siswa. Juri siswa itu saya ambil dari kelas lain, kelas 5 contohnya, supaya jadi pembelajaran juga untuk mereka bagaimana gambarannya ketika kelas 6 nanti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kelas saya tahun lalu itu ini ada Instagramnya, dan kenapa saya juga berani berbagi praktik baik, karena tahun lalu itu Pak Bu, saya punya siswa yang menjadi operator kelas yang memang mengabadikan semua hal-hal yang ada di dalam kelas. Karena itu tadi, saya orangnya biasanya jarang dokumentasi. Tapi ini siswaku ada di struktur organisasi juga, yaitu operator kelas. Dia itu memang passionnya untuk mendokumentasi. Jadi terciptalah Instagram kelas kami yang Masya Allah yang luar biasa. Nah, ini tampilan kelasnya Bapak Ibu ya. Nah, ini alumni SD 85 Parepare. Saya sebagai wali kelas. Nah, ini kita mulai dari bawah. Ini dia merancang Instagram atau sosial media kelas, epic sekali, luar biasa. Ini bukan saya yang mengajarkan Bapak Ibu, tapi
memang anak zaman now begitu jago-jago editing Bapak Ibu, mereka yang buat sendiri nih, dia yang buat sendiri. Nah, ini ada struktur kelas, kemudian roster, jadwal pelajaran, kemudian jadwal piket, ini kesepakatan kelas. Ini tahun lalu itu saya buat per orang kesepakatan kelasnya. Kemudian ada mading. Nah, ini mading tempat berekspresikan diri. Siapa tahu ada yang memang punya bakat menjadi menulis puisi atau mengarang dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mereka masukkan juga mereka masukkan foto-fotonya teman-temannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini alumni saya tahun lalu. Jadi mereka buat Instagram kelas yang atas inisiatif dan kreativitas mereka sendiri. Mungkin ini yang saya rasa sebagai salah satu dampak dari bonding system tadi itu Bapak Ibu. Kalau mereka sudah merasa nyaman di dalam kelas, mereka bangga akan kelasnya, mereka akan memperlihatkan begitu bahwa ada kegiatan di kelas-kelas kami. Seperti itu Bapak Ibu. Karena memang setelah mereka ini alhamdulillah banyak kelas-kelas lain yang membuat Instagram sendiri. Sebenarnya Instagram atau media sosial begini sudah ada yang dibuat kelasku dari tahun lalu. Sebelum ini dari 2 tahun yang lalu. Ini ada jadwal pelajaran. Nah, kemudian pas lulus mereka buatkan kartu apresiasi seperti ini. Terima kasih kepada ketua dan wakil ketua kelas yang mengerjakan tugas-tugasnya dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Nah, ini yang sekretaris juga seperti itu, bendahara, polisi kelas, dokcil, dan pustakawan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Instagram kelasnya. Nah, ini ada banyak di sini momen-momen yang di-share melalui story Instagram. Nah, ini termasuk game-game ice breaking yang dia repost di Instagram saya. Ya, boleh kita visit di Instagramnya @6braveclass_. Iya. Nah, ini juga ada bentuk video reels seperti ini. Iya, ada banyak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, dan ini Instagram saya pribadi. Saya banyak sedikitnya share pembelajaran saya di Instagram saya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi. Nah, saya akan memperlihatkan video yang dibuat oleh alumni yang menggambarkan bonding system itu telah terbentuk. Kalau ya menurut saya. Jadi inilah yang merupakan praktik baik yang telah saya lakukan di kelas. Semoga Bapak Ibu ada insight atau ilham atau inspirasi dari kelas kami. Nah, videonya ini ya.
Bapak Ibu, karena jujur saya selalu kangen sama alumni-alumni yang telah lulus. Ya, nah itulah dokumentasi dan video itu dibuat oleh siswa saya. Kemudian, nah jadi kesimpulan saya hari ini tentang praktik baik yang telah saya lakukan, kemudian saya imbaskan kepada Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah dengan penerapan bonding system di kelas saya, peserta didik menjadi semakin bersemangat ke sekolah, merasa nyaman, termasuk saya sendiri yang betah mengajar di kelas, sehingga menjadikan kami senantiasa menjalin silaturahmi yang baik meskipun mereka telah lulus atau menjadi alumni, dan membentuk output atau lulusan ya, output yang lebih matang dan siap di jenjang selanjutnya, pendidikan selanjutnya insya Allah. Nah itu sebenarnya kesimpulan sekaligus harapan saya sebagai wali kelas mereka. Karena jujur Bapak Ibu, saya sangat sayang sama siswa-siswa saya gitu. Oke, terima kasih untuk telah mendengarkan praktik baik yang telah saya laksanakan hari ini. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Kami tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.